Budidaya cabai yang baik dan benar. Budidaya cabai merupakan upaya yang dilakukan untuk menghasilkan cabai. Termasuk di dalamnya adalah proses pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman cabai. Berikut ini adalah cara-cara yang baik dan dianjurkan dalam berbudidaya cabai. Pembibitan. Cabai yang bagus mutunya dihasilkan dari bibit yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan rumus yang tepat dalam pembuatan media persemaian. Buat campuran 2 ember tanah atau lebih baik dengan kokopit ditambah 1 ember pupuk kandang serta 150 gram SP36 atau 80 gram NPK, lalu tambahkan 75 gram karbofuran. Kemudian diayak halus. 90% campuran tadi dapat digunakan untuk 300 sampai 400 kantong polybag media persemaian. Kokopit dapat dimanfaatkan sebagai gantinya tanah karena merupakan limbah sabut kelapa yang ramah lingkungan. Sangat disarankan untuk menggunakan tray yang lebih ramah lingkungan karena dapat digunakan berkali-kali serta hemat biaya produksi daripada menggunakan polybag. Sebelum menanam benih, perhatikan keterangan mutu, kemurnian, daya tumbuh, dan masa kadaluarsa dari varietas cabai yang dipilih. Pada saat penanaman benih, buatlah lubang dengan benda yang ujungnya runcing agar tidak ada lapisan yang mengumpul. Jangan menggunakan jari telunjuk. Lalu, tutup dengan kokopit. Benih yang sudah ditanam selalu dijaga kelembapannya. Jika perlu, siram setiap pagi dan sore. Selama perawatan, bibit jangan diberi pupuk lagi. Serta hindari penyemprotan insektisida dan fungisida sebisa mungkin jika memang tidak terserang hama. Sekali lagi, hindari penyemprotan yang tidak perlu. Terakhir, setelah 17-21 hari masa semai untuk dataran rendah dan 30 hari masa semai untuk dataran tinggi, bibit yang bagus hasil seleksi dipindahkan ke lapang atau bedengan. Persiapan lahan. Lahan untuk penanaman harus disiapkan 40 hari sebelum masa tanam. Ukur keasaman tanah dengan pH meter dan beri kapur sesuai dosis. Bajak tanah dengan kedalaman 30-40 cm serta bersihkan gulma. Buatlah bedengan dengan lebar 110-120 cm, tinggi 50-60 cm, dan jarak antar bedeng 60-70 cm pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau, rendahkan tinggi bedeng menjadi 30-40 cm. Jarak tanam pada musim kemarau adalah 60 x 60 cm dan musim hujan dengan 60 x 70 cm. Panjang bedeng disesuaikan dengan panjang lahan. Pasanglah mulsa atau plastik untuk mencegah tumbuhnya gulma serta menjaga kelembapan tanah. Penanaman. Tanam pada pagi dan sore hari. Sehari sebelumnya lahan diairi bersamaan dengan pelubangan mulsa. Ambil bibit dari tray atau polybag tanpa merusak akar, lalu tanam dan sirami secukupnya. Lakukan pemupukan sesuai dengan kondisi tanaman. Jika cukup subur, tidak perlu sering dipupuk karena hanya jadi pemborosan. Pasanglah ajir sepanjang 1,5 sampai 1,75 meter disesuaikan dengan jenis cabai. Ajir dipasang tidak lebih dari 21 hari setelah bibit ditanam. Ikat ajir dan batang tanaman dengan membentuk angka 8. Pemeliharaan. Perhatikan 4 hal utama dalam pemeliharaan tanaman cabai untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya perawatan yang efektif. Sanitasi atau kebersihan. Jaga selalu kebersihan lahan, tanaman, perkakas, serta pekerja untuk menghindari munculnya penyakit pada tanaman. Pengamatan. Lakukan pengamatan secara rutin agar tahu betul akan masalah yang timbul dan solusinya. Aksi atau tindakan. Ambillah tindakan sesuai dengan pengamatan masalahnya. Evaluasi. Jangan lupa untuk evaluasi semua kegiatan dan belajar dari pengalaman serta kesalahan agar lebih baik di masa depan. Sampai masa panen, jaga selalu ketersediaan air dan jaga keasaman tanah dengan bantuan pH meter.
Pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan cara dipetik. Petiklah buah cabai beserta tangkainya agar lebih awet. Untuk dijual di pasar, petiklah buah cabai dengan tingkat kematangan 80%. Untuk dijual ke industri, petik buah cabai dengan tingkat kematangan 100%. Dalam semua proses budidaya cabai ini, sangat dianjurkan untuk menggunakan screen house. Alasannya, pertama, dapat menekan pertumbuhan hama penyakit pengganggu. Kedua, meningkatkan produksi karena dapat ditanam sepanjang tahun. Ketiga, yang paling penting menekan biaya produksi karena tingkat gagal tumbuh dan gagal panen jauh sekali berkurang. Penggunaan greenhouse dan drip irigasi sangat baik untuk musim kemarau karena petani tetap dapat menanam cabai dengan biaya rendah dan hasil yang tetap baik. Ayo kita lakukan perubahan perilaku berbudidaya cabai dengan cara-cara yang baik dan benar agar nilai produksi cabai di Indonesia menjadi lebih baik di masa depan.